فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain biar punya mantu orang kaya. Cepat amin. Sekali lagi ya, biar ada semangatan ya, biar para kalian ngantuk gini. Bu, lah sana kelihatan bu, kelihatan bu ya. Ya. Ada orang ntar saya nyusuk ini. Iya, ada ke bawah begitu. Sini bu ya. Sekali lagi bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati sahibul bait, yakni Ibu Maf'ulah beserta keluarga. Yang sama kita hormati yakni Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ad-Da'iyah ilallah Ustazah Mastura. Yang mana Ustazah ini? Ini Ustazah mau izin saya berdiri ya Ustazah ya. Izin dulu berdiri, iya masih muda. Terus berdiri baik. Juga yang saya hormati para orang tua, para ibu haji dan ibu calon haji. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini pulang dari sini jadi orang kaya semuanya. Cepet. Kalau yang kaya-kaya kan cepet ambil ini. Iya. Orang kaya ini ya. Amin amin dulu ya. Iya orang kaya. Kaya ilmu ki, kaya harta ki, kaya akhlak yang penting kaya gitu ya. Iya. Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat umur panjang serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat bermahkotakan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dhalalah ilal huda. Kalaulah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak dapat bersilaturahmi. Maka dari itu boleh apa kagak ini saya kenalan? Boleh. Bu, boleh apa kagak saya kenalan ini? Boleh. Kenalan ibu ya? Iya belum pada kenal, saya belum masuk TV ini jadi belum pada kenal itu. Iya. Kemarin saya pernah ikut bu audisi Indosiar, aksi Indosiar 2019 ya, dari Atako berlima, saya, Doni Dion, ada lagi bocah anak stay juga namanya Toyib, dan satu lagi siapa gitu, berlima ke Indosiar Guru 2019 ikut tuh audisi tahap 1, saya lolos sama Doni Dion, dan yang 2 nggak masuk ke tahap 2.
Berikutnya ke tahap 2 ada beberapa tahap di situ dulu, ada 3 tahap. Jadi sama-sama lolos ini 3 tahap tersebut, cuman Bekasi dikasihnya atau tiket doang begitu. Ya karena banyak gitu ya, ribuan orang yang kejebak dari dia doang. Saya bilang rezekinya. Insya Allah nanti ada rezekinya. Amin. Ya Bu, kenalin Bu, nama saya Nur Hikmah. Jangan digroin. Tadi MC groin apa? Guru kita, jangan guru kita, anak kita begitu. Masih muda ini ya. Iya, anak kita Nur Hikmah gitu. Bukannya SOS, apa SOS? Ya, kayak permainan yang ditulis itu ya, SOS gitu. SOS begitu bunyi-bunyi nama. Iya, SOS gitu, SOS, SOS. Iya, SOS. Jangan diminta guru kita gitu, anak kita gitu. Anak kita Nur Hikmah gitu, SOS gitu. Iya. SOS. SOS apa itu? Sarjana sosial gitu. Iya. Nama saya Nur Hikmah, saya orang Jati Bu. Saya orang Jati, empek saya orang Irian. Ya, emak saya namanya Rohani, Ibu Rohani. Iya, baba saya namanya Baba Sidik almarhum. Nah, saya ini anaknya. Iya, emak saya, emaknya orang Irian, Peng Syariah. Gitu, ini saya cucunya Peng Syariah ini. Iya, cucunya Peng Syariah. Ya, saudaramu katanya tuh, iya. Tuh, pada saudara semua. Emang kata masnya tadi, ntar soalnya katanya pada salah, katanya itu saudara semua, begitu. Tuh, ya, saudara tuh. Iya, ya, saudara itu. Saya cucunya Beng Syariah, anaknya Ki Rohani, gitu. Emak saya punya anak 3. Yang pertama empok saya, udah nikah, udah punya anak 2. Nomor 2 saya, umur 24, masih jomblo, begitu. Iya. Promosi kalian ini dah. Nah, 24 ini ya. Kuliah udah lulus, ngapain lagi gitu. Anak kedua saya, anak ketiga ada adik saya baru lulus bisa sekolah, baru lulus SMK. Doain Bu biar gampang nyari kerjanya, terus cakep dapat kerjanya. Iya. Terus gitu aja kali kenalannya ya. Iya. Saya sebenarnya ini kalau dilihat dari nasab mah ya kagak ada bau-bau ustad, kagak ada bau-bau ustazah. Ya benar Ibu ya. Baba saya almarhum bukan ustad, emak saya juga bukan ustazah, Bengkong juga bukan ustazah ya ya. Iya, jadi kalau dilihat dari nasab mah ya kagak ada bau-bau ustad, kagak ada bau ustazah. Jadi makanya saya mohon maaf ini udah berani, ya udah berani berdiri di sini di depannya Nya gitu. Iya, masih miskin ilmu, masih luntur ilmu, ini kita nimba ilmu ya Bu ya. Alhamdulillah ya, bagian namanya ya orang tua biasa baik itu ya. Ya kita kuliah gitu. Ya kuliah nyari duit dewek gitu. Ada dirinya ya punya duit, ya buat bayar kuliah. Dulu saya dikolain sama orang Irian itu. Ya. Iya, Aji Duda almarhum ya. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa salah khilafnya, Allah terima amal ibadahnya. Kagak betah kita ya. Juga bisa doang, masih gue lagi begini. Udah saya nyopot kayak cuma baik. Bisa mama kagak betah. Alhamdulillah punya rezeki, lulus sekolah, kuliah gitu, kerja dulu kerja dulu 2 tahun kerja, baru kuliah. Nah, sekarang bukannya kerja, sekarang ngajar sama Bulala di SDIT Hania. Caranya kalau punya cucu mau kola di sana nggak apa-apa. SDIT Hania ya. Iya, promosi. Gratis. Kolaan saya gratis. Ya, promosi kolaan. Ya. Apa lagi? Udah perkenalan gitu doang ya? Udah. Hari ini acara apa ini? Ya. Acara haul almarhumah Peng Ayuni bin almarhum Kong Alim, sekaligus ya milad daripada ponakan saya ini. Milad itu Ananda Khalid Ibrahim Al-Farzi yang ke-2 tahun. Udah Bang, udah. Udah itu bukan salonnya. Udah dari mobil. Udah. Dan hikmah, ada orang nanya, apakah masih bisa kita berbuat baik sama orang tua kita, sedangkan orang tua kita udah pada kagak? Saya jawab, dulu ada anak muda nanya sama Rasul, ya Rasul,
hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah ada cara untuk saya berbuat baik, cara untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya, sementara orang tua saya udah pada kagak, orang tua saya udah pada meninggal dunia? Ada apa kagak ya Rasul? Rasul menjawab, ada. Asalkan engkau niatkan semua perbuatan baikmu buat orang tuamu, itu nyampe pahalanya. Iya nyampe. Dengar Rasul ngomong begini, itu anak muda yang tadi nanya buru-buru ngapain? Buru-buru dia bikin sumur di belakang Masjid Nabawi. Dia khususkan sumur tersebut buat orang tuanya yang udah meninggal dunia, dengan harapan setiap orang yang mau sholat di Masjid Nabawi wudunya pakai air sumur itu nyampe pahalanya, insya Allah. Lalu bagaimana ini dengan kita yang pengen berbakti sama orang tua, yang pengen berbuat baik sama orang tua, tapi orang tuanya udah pada meninggal dunia? Apakah kita sama kudu bikin sumur juga kayak kisah yang tadi? Ntar musola sampingnya sumur, ada bocah bebeknya mati, dia bikin sumur lagi di samping musola. Ada bocah emaknya mati, dia bikin sumur lagi di samping musola. Nah, orang bukannya pada ke musola, pada nyemplung semua. Bener Bu? Iya. Makanya hadis ini dikias oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi, bahwasanya timbang bikin sumur aja pahalanya nyampe, apalagi seperti ini nih, bikin haul, baca apa tadi, Yasin, baca zikir, baca maulid, insya Allah pahalanya lebih sampai lagi. Jangan perhitungan sama orang tua mah, ya Pak ya. Kadang-kadang bikin haul orang tua pada main andel-andelan. Ngerti apa nggak bahasa andel-andelan? Ngerti ya? Apa orangnya nggak ngerti orang bahasa andel-andelan? Iya, kadang-kadang kita jadi anak mau bikin haul orang tua pada main andel-andelan. Lu ngeluarin apa lu bakal haul lu? Iya, lu patungan berapa duit lu bakal haul berapa? Pada berandel-andel. Itu kan yang bener katanya. Jangan main andel-andelan. Ibu nyindir nih rumah itu. Iya kan di rumah saja. Iya, pada main andel-andelan. Kita jangankan orang tua udah meninggal dunia, orang tua masih hidup, kadang-kadang kita mau perhitungan sama orang tua. Iya, tuh lihat lah itu. Tempo-tempo emaknya minta duit sama anaknya, Neng, minta duit atuh mak. Apa jawaban anaknya? Jangan minta sama saya dulu, ngapa mak? Anak mak apa banyak? Anak mak apa bukan saya doang? Minta duit ngapa mak? Sama yang lain. Betul. Perhitungan gak kira-kira begitu? Perhitungan gak? Perhitungan. Orang lah nih jadi anak, emak minta duit sama anak, kira gitu anak. Alhamdulillah mak saya bersandarnya sama saya, Allah lagi ngelimpahin berkahnya buat saya. Makin nyautin, jangan minta duit sama saya dulu, ngapa mak? Ya, yang tadinya berkah Allah mau turunkan jadi itu gara-gara ngomong begitu. Betul apa betul? Apalagi orang lanang kalau udah kawin, mau bagi duit emaknya dia ngumpet-ngumpet dulu, takut ketahuan sama bininya. Iya. Sama bininya pada galak ongkol. Ya, laki ya takut sama bini. Takut ya. Nah, nikah pengalaman dari mana? Ya, kita survei membuktikan gitu. Bini kan rada galak ya, akhirnya emang rada tamu sama bini. Lagi duit mana ketahuan pisang sama bini. Sambil tolak pinggang tuh bini, sambil ngotot. Ngasih duit berapa duit bang lo sama malu gitu. Goceng, bukan dapat apa aja tuh capek gitu, dapat goceng. Ngasih duit berapa duit bang lo sama malu. Lelakinya nyautin, ngasih duit yang 1 juta bakal kena berobat. Nah, ini bukannya kan orang makin orang. Lu bang, lu kasih aja semua harta lu, belanja lu. Jadi kayak begini. Ya cuman ya jadi laki juga kita
kudu tahu keadaan gitu ya. Umpama punya gaji 5 juta, bagaimana ya mak? Bagi baik gitu sok atau ya. Misalkan punya gaji 5 juta, ya bagaimana 4 juta, terus bininya 1 juta lah. Jangan, kamu bini. Iya, kudu tahu keadaan. Misalkan laki punya gaji 5 juta, bagaimana 2 juta, ngasih bininya 2 juta, dia megang 1 juta, kan cakep urusan gitu. Iya, iya, kudu tahu keadaan. Jadi lagi tahu keadaan. Jadi bini ini jangan galak-galak sama laki gitu. Bagi dia ngasih di sama emaknya gitu. Tapi itu emak ibu-ibu juga ya. Iya, begitu. Jangan pada perhitungan sama orang tua. Ya. Lebaran dia mah enak, pelasiran jalan-jalan. Emaknya suruh gitu. Durhaka dan nanggung itu nggak boleh. Nah, udah jangan salah-salahan. Kamu bukan salah-salahan, guys. Ya, bukannya dirinya melakukan survei membuktikan itu. Fakta katanya fakta. Oh gitu. Durhakanya nanggung kalau kata saya itu begitu. Ya, ada aja dia pelesiran enak jalan-jalan keluar mana suruh nungguin rumah. Ya orang mah, bawa dia jalan-jalan, ada ragunan, nyampe ragunan, juruk-juruk gitu tuh pakai kaca gaya, pakai kaca, bawa ke kaca, dalam pintu, mati sekalian. Buruknya ada nanggung, apa kalian? Gitu. Lagi jalan dia jalan-jalan enak banget, semuanya cuma nungguin rumah, makanya nanggung. Betul betul, berapa betul? Iya. Jangan perhitungan sama orang tua mah. Nih kita misalkan hitung-hitungan ya Abang Emak, sebenarnya itu emak bisa itu hitung-hitungan sama kita. Misalkan nih ya, anak hitung-hitungan sama emak, emak hitung-hitungan aja sama anak. Ayo lo hitung-hitungan sama gua, berapa tahun lu nete sama gua? Tuh, sekali nete gocap. Umpama sehari 20 kali nete, gocap kali 20, udah 1 juta, sehari udah 1 juta ya. Itu dalam setahun ada berapa ratus hari itu ya. Mau berapa miliar mau kita bayar sama emak kita. Kalau emak kita hitung-hitungan mah. Betul? Iya, jangan pada belagu jadi anak. Iya, biar sayang sama orang tua. Tuh orang tua. Orang tua jangan berat sebelah ya. Iya tuh. Sama ya. Iya harus sama harusnya tuh. Dia segini ya. Iya begitu harus sama. Ya namanya satu lagi banget ini. Iya begitu. Jangan perhitungan sama orang tua. Biar sama enaknya. Tuh orang tua yang udah ngedidik kita, emak kita tuh yang udah ngandung kita 9 bulan, itu udah berat manggul-manggul kita. Itu hamil berat apa enggak ya? Berat. Hamil berat, saya belum pernah hamil ya. Hamil berat. Berat. Hamil berat, manggul-manggul bocah 9 bulan. 9 bulan. Enggak salah. Ini taruh sayang, taruh. Ribet. Selentang kayak gue musola tepurep takut meletos tuh perjuangan emak itu. Apalagi bapak yang udah nyari nafkah, peras keringat banting tulang buat hidupin bininya, buat hidupin anaknya. Kadang-kadang bocah nangis baik kagak diem-diem, emaknya udah kagak sanggup ngediemin. Ya Allah bang, ini bocah dari tadi nangis baik kagak diem-diem. Oke, orang-orang banyak akalnya, takut-takutin kayak ini bocah biar diem. Lah, namanya orang lanang ya, banyak akalnya. Keluar dia nongkrong di jendela sambil lah bininya ngomong, oh saya nggak ada anjing di dekat jendela itu. Padahal beberapa ada yang dianjing-anjingin. Iya, tuh. Jangan perhitungan sama orang tua, perjuangan orang tua berat. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya. Kita nih berbuat baik sama orang tua itu kagak mungkin kagak dibalas sama Allah, pasti dibalas sama Allah. Kita berbuat baik sama orang tua kagak mungkin kagak dibalas, pasti dibalas sama Allah. Ini almarhumahnya siapa tadi? Ya Ayuni ya, ya Ayuni nih. Sekarang ini girang banget, ini girangnya bukan main. Dihaulin sama anaknya, sama cucunya, girang banget, girangnya bukan main, dihaulin ini. Orang tua kagak girang ini, walaupun kita kaya banget ge, kuburannya dicakep-cakepin, kuburan dipakai marmer, juga kuburan pakai marmer, apa bisa ngaca itu di kuburan?
Emang girang itu orang tua yang begitu? Kagak. Yang bikin orang tua girang di alam kubur apa? Didoain nih sama kita semua, khususnya dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya. Sama kayak orang mau kelep. Tahu kelep? Kayak orang mau tenggelam di sungai, dikasih duit sekepok, kira-kira girang apa agak? Nah, kagak orang mau kelep, dikasih duit sekepok lah PA. Orang kelep, ya, kelep ceritanya di sungai, dilemparin duit sekepok. Lah, ada ditanggapin PA, orang kelep dikasih duit. Iya, orang mau kelep di sungai, dikasih emas batangan, 20 kilo, dilemparin itu ke sungai, sengaja kagak? Nah kagak. Tapi orang kelep dikasih walaupun ban butut, itu girangnya bukan main, karena itu yang bakal nyelamatin dia. Sama orang tua nih, orang tua mah kagak girang. Misalkan ya kita jadi kuburan yang semeternya ratusan juta, ada itu ya kuburan yang ratusan juta semeternya. Iya, kuburan satu kemarinnya, lakinya si BCL, ya Asraf Siklir, Asraf Siklir. Itu kuburannya ratusan juta apa miliaran itu dia. Iya. Dari tempat kuburan yang semeternya ratusan juta, di sana mah kali malaikat ada baik. Nah, emang malaikat ada baik, sama baik, tergantung amal kita. Emang girang itu orang tua yang begitu digituin sama anaknya? Kagak. Yang bikin orang tua girang itu didoain tiap hari sama anaknya. Tiba Robbik Firli wali jadi itu nyampe insya Allah. Tiba Fatihah doang itu insya Allah nyampe. Betul? Iya. Jangan bala apa-apa kuburan dicakep-cakepin yang ratusan juta semeternya. Kagak girang orang tua. Ini Ayun ini. Tadi kita bacain Yasin, kita bacain zikir, ditambah lagi tadi maulid, itu girang banget itu. Jangan salah, ketika kita baca maulid itu Nabi kagak hadir, itu hadir Nabi di tengah-tengah kita tadi itu baca maulid, berjanji apa berjanji ya, berjanji itu Nabi hadir di tengah-tengah kita. Kita dikenalin sama Nabi atu-atu, kita diingat sama Nabi atu-atu. Saat asraqal mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pada saat asraqal, pada saat mahalul qiyam, itu ruhnya Nabi Muhammad turun ke sini. Dengan harapan kita minta nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti di akhiratnya cingpok itu kalau mau masuk surga cuma dua, rahmat dari Allah sama syafaat dari Rasulullah. Kita kalau ngandelin amal kita buat masuk surga jauh. Amal yang mana mau kita andelin? Amal mana coba dah? Sholat kita yang masih gentang-gentong, benar? Sholat kita yang kadang-kadang lagi sholat gerimis ya, murah-murah, tidak hati itu murah-murah. Tuh, bisa kamu murah, bergerimis kali ya. Apalagi yang mau kita andelin? Ngaji kita ini hadir majelis di sini, mau kita andelin. Ya ibu-ibu sih sebenarnya mah rajin sih majelis, cuma yang abang laki ada berani sama laki ini ya. Ya. Orang ke ngaji ajak lari, lakinya kuat di perintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan jemuran gua angkatin. Ya, pada nyindir ya. Amal mana lagi yang mau kita andelin? Sedekah kita yang pengennya disebut-sebut baik. Orang musalah loh yang lagi dibangun. Kalau bukan gua mah, orang masjid loh yang lagi dibangun. Kalau bukan gua mah, itu acara maulid dong, maulid Islam Idron. Kalau bukan gua mah, emang apa kalau bukan gua? Kalau bukan gua mah, amal mana coba yang mau kita andelin? Jauh kita ngajuin amal. Dua yang mau kita andelin buat kita nanti masuk ke surga. Apa tadi? Rahmat Allah, juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dan rahmat Allah
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, kita salawatan bareng-bareng ya Bu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, bentaran aja ya Bu ya, jangan lama-lama. Ya, saya masih belajar ini. Ada deg-degan ini dikit. Ya, masih belajar. Hari ini juga sekalian acara milad Ananda Khalid Ibrahim Al-Farisi. Pesan dari Nabi kalau mendidik anak katanya ada 3. Suruh dikenalin sama Ahlul Bait, suruh dikenalin sama Rasulullah, apa disuruh kenalin sama Al-Quran. Itu 3 poinnya. Mendidik anak sobat mantap ya, belum punya anak udah ngajarin yang punya anak. Iya, yang mudah-mudahan berkahnya daripada saya silaturahmi ya gitu dah. Nah, terakhir dari saya, maafin Bu kagak bisa lama-lama karena emang masih belajar gitu ya, masih belajar, ilmunya masih dikit gitu. Terakhir kita Fatihah sama-sama, khususnya buat almarhumahnya Ayuni bin almarhum Kong Salim serta Kong Alim serta almarhumah yang dihaulkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan khilafnya, Allah terima amal ibadahnya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk almarhumah yang dihaulkan pada hari ini. Dan Al-Fatihah juga nih buat nyanyi, buat cing-cing yang hadir. Al-Fatihah lagi ya buat nyanyi semuanya, biar pada sehat, biar pada panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang lagi enak badan apa kagak ya? Ini lagi musim batuk pilek. Iya, saya lagi batuk pilek ini, suara api bindeng. Tadi sebelum kemari roki dulu emas bener tadi ini. Dan enak badan ibu ya. Di pada musim batuk pilek gimana gitu. Suara api bindeng. Ya mohon maaf ya kagak bisa lama-lama. Ongko ini teknik orang ceramah. Kata guru saya, yang hikmah, kalau ceramah jangan lama-lama, jangan nungguin jamaah pada bosan, kamu baru berhenti ceramah, jangan. Nah emang apa guru? Ntar kalau kamu ceramah di situ lagi kagak didengerin, gitu katanya. Ini teknik. Berhenti ceramah mah nih, kalau misalkan jamaah masih pengen ngedengerin kamu gitu ya, pengen banget masih ngedengerin kamu udah berhenti aja ceramah. Ntar kan kalau pengen ngedengerin ceramah kamu tinggal ngundang lagi, gitu. Iya, teknik, ya, gitu. Ya, teknik guru. Dari guru saya gitu. Ya Al-Fatihah sama-sama ala hadhihi niyah bin niyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doain saya juga biar ketemu sama ya. Jodohnya. Ya. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak kekurangan dari saya pribadi. Kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disimpan.
Iya, bagus.